Di video kali ini kita akan bahas tentang pakan babi penggemukan. Seperti Anda nonton di video sebelumnya, kita sudah bahas tentang pakan babi starter. Namun di video kali ini kita akan bahas tentang pakan babi penggemukan, yang mana bahan-bahan yang dibutuhkan adalah jagung. Ini tepung jagung yang kita pakai. Yang kedua adalah gandum. Jadi kita menggantikan dedak padi dengan menggunakan gandum. Yang ketiga konsentrat, yaitu konsentrat penggemukan, yang mana penggemukan untuk anak babi umur 3 sampai 4 bulan. Dan yang terakhir adalah premix, yaitu kita menggunakan pig mix. Dan seperti apa, penasaran akan hasilnya? Ikuti terus videonya sampai habis. It's not a game, it's a rich thing. Baik teman-teman, kita akan gunakan berapa komposisi pakan babi penggemukan. Seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, yaitu ada pig mix, ada konsentrat, ada juga gandum, ada juga tepung jagung. Jadi ini kita gunakan memang campuran hanya untuk satu ekor. Kita gunakan yang 10 kilo ya. Jadi kita campurkan sekali untuk seminggu 10 kilo ini. Kita menggunakan bahan-bahan yang harganya cukup murah, yaitu seperti jagung itu kita dapatkan di pasar dengan harga 6.000. Dan gandum ini harganya juga 6.000. Dan konsentrat itu harganya cuma 10.000. Jadi di sini kita memang benar menggunakan tepung jagung ya. Tidak boleh Anda menggunakan jagung ya. Kalau jagung giling itu biasanya masih kasar, dan usus anak babi itu masih kelihatan pendek. Jadi susah mereka mengkonsumsi yang keras-keras itu ya. Mereka susah untuk menguraikan kembali, sehingga anjurannya lebih baik kita menggunakan yang halus. Jadi tepung jagung, dan kita juga tidak menggunakan dedak padi karena dedak padi itu agak kasar, dan kita menggunakan pig mix seperti yang saya sudah tunjuk tadi. Anda lihat, pig mix itu untuk premix ya, premix penggemukan untuk anak babi ya. Jadi sekarang kita akan campurkan. Kita masih menggunakan komposisi 10 kilo, tetapi komposisinya kita gunakan untuk komposisi babi penggemukan. Jadi kita mau yang lemaknya banyak, jadi kita gunakan persentasenya beda ya, tidak seperti kali lalu. Di sini kita tidak seperti pakan babi starter, kita komposisinya kita naikkan di jagung. Dengan jagungnya kita turunkan, lalu gandumnya juga kita turunkan, sedangkan konsentratnya kita naikkan ya. Jadi kali lalu jagungnya jagung dengan ampoknya itu sampai 50% ya, 60% ya. Kali ini kita turunkan, yaitu jagungnya hanya 35%, yaitu 3,5 kilo. Lalu gandumnya juga 35%, yaitu 3,5 kilo dari 10 kilo. Sedangkan yang terakhir adalah konsentratnya ya teman-teman. Konsentrat di sini kita menggunakan konsentrat untuk penggemukan, yaitu ini khusus untuk babi umur 3 sampai 4 bulan. Jadi konsentrat ini kita gunakan sebanyak 30% ya. Kalau yang kali lalu kita hanya di pakan babi starter kita hanya gunakan 20%. Ini kita gunakan naikkan 30%, sehingga jadi 3 kilo dari 10% ya. Jadi kita memang sengaja supaya dia cepat gemuk, jadi kita naikkan dia punya komposisi pakan babi penggemukannya ya. Jadi pakan babi starternya konsentratnya cuma 20%, kita naikkan ke 30%. Lalu gandumnya cuma 20%, kita naikkan tambah 1,5%, jadi 3,5% atau 3,5 kilo. Lalu jagungnya juga kita turunkan ya. Jagungnya kita turunkan karena takut karbohidratnya terlalu banyak. Jadi dari 50 kita turunin ke 20 ya.
kita gandumnya jagungnya kita turunkan ke 30%, 35% ya, atau 3,5 kilo. Dan yang terakhir kita gunakan pick mix ya, seperti saya sudah jelaskan di kali lalu di komposisi pakan babi starter itu, bahwa pick mix ini digunakan untuk babi starter yaitu umur 1 sampai 3 bulan, bisa juga grower 3 sampai 4 bulan, dan juga untuk finisher lebih dari 4 bulan, dan breeder babi pembibitan di 350 sampai 400 gram. Di sini bagi teman-teman, komposisi yang ada dalam pick mix ini ada prebiotik, ada vitamin A, ada vitamin D3, ada vitamin E, ada vitamin K3, ada vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, ada B12 dan lain-lain teman-teman. Jadi ini sangat kaya sekali akan vitamin. Ini akan meningkatkan daya tahan tubuh, imun tubuh babi akan semakin kuat karena dilengkapi dengan segala macam vitamin. Jadi ketika muncul virus ASF dia masih bisa bertahan, dan dilengkapi juga dengan komposisi dari konsentrat, sudah dengan dia punya vitamin yang lain, dan juga ada gandum ya, dan juga jagung. Karbohidratnya sudah ada di situ ya, proteinnya juga sudah ada di gandum. Jadi ini lengkap ya teman-teman. Campuran seperti ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh ternak babi ya. Vitaminnya juga lengkap, maka pertumbuhannya juga akan cepat teman-teman. Jadi Anda jangan kaget bahwa di video saya sebelumnya saya sudah selalu menggunakan makanan lokal. Tapi teman-teman, ini bukan berarti kita tidak bisa menggunakan makanan lokal. Tapi makanan lokal juga kita bisa gunakan ya teman-teman. Jadi di sela-sela ya, kalau kita kasih makan pagi dengan sore, maka siang itu kita bisa kasih makanan lokal ya, bisa kasih daun-daunan ya, bisa teman-teman. Itu untuk meningkatkan, bisa tambah daun kelor, tambah lagi juga bisa tambahkan juga daun pepaya ya, atau ada makanan sisa kamu selingi dikasih makan mereka di siang hari dan malam hari. Jadi saya biasanya kasih makan mereka tuh 4 hari dalam satu hari ya, satu hari ya, 4 kali makan ya. Pagi dan sorenya saya gunakan pakan babi ini, yaitu komposisi pakan babi pengemukan ini yang sudah saya buat ini, sementara buat ini, dan saya kasih makan untuk pagi dan sore. Sedangkan siang itu saya kasih makanan rumahan yang saya sudah masak. Itu pun saya sudah benar-benar masak ya teman-teman, bukan kita asal kasih makan saja. Malam juga saya kasih makan lagi. Jadi saya kasih makan 4 hari dalam 4 kali dalam satu hari makan. Jadi ini memang sengaja komposisi pakan babi pengemukan ini memang saya buat supaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya, karena sekarang virus lagi masih barusan habis melanda, tapi bukan berarti sudah habis. Jadi teman-teman, kita harus tetap menjaga ini. Ini juga untuk membantu kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat pertumbuhan ternak babi kita. Jadi teman-teman boleh praktekannya. Jadi Anda tidak perlu harus kecewa. Anda mengatakan bahwa di video sebelumnya dia katakan bahwa tidak boleh menggunakan pakan babi seperti ini, tapi memang ini saya sengaja buat supaya imunitas tubuh babi itu memang benar-benar terjaga. Dan supaya lebih lengkap, Anda tonton video saya sebelumnya tentang penyuntikan anak babi tahap pertama itu ya, proses penyuntikan anak babi tahap pertama itu Anda bisa tonton di video saya. Ini sangat membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh ternak babi, sehingga ternak babi itu bisa kuat, sehat, dan cepat memproduksi daging dan bisa cepat dikawinkan ya. Jadi teman-teman, silakan Anda praktekkan video ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita peternak babi akan tetap maju. Jangan menyerah, walaupun badai datang, kita sudah dilanda virus ASF, tetap Anda harus bangun kembali. Sebagai seorang peternak yang baik, Anda harus berani melawan virus ASF ya. Jagalah kebersihan ternak babi, berikan makanan komposisi nutrisi yang lengkap, dan suntiklah ternak babi Anda. Saya yakin suatu saat maka Anda akan memperoleh hasil yang memuaskan. Oke teman-teman, sekian video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan Anda ikuti juga video-video saya sebelumnya tentang pakan babi starter dan injeksi anak babi tahap pertama. Oke, saya Olga Channel pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
It's not a game, it's a rich thing.